Salah satu juga langkah progresif dari Paus itu adalah ketika ditabiskan diangkat setelah Paus Benediktus mengundurkan diri 2013-2014 pada saat ritual pembasuhan kaki ada di dalam gereja Katolik ada Kamis Putih sebelum Jumat Agung dan Paskah. Kamis Putih itu biasanya Paus mencuci kaki para uskup, tetapi untuk pertama kalinya sepanjang sejarah gereja Katolik ia mencuci kaki pengungsi, mencuci dari Syria, Muslim, perempuan, narapidana. Seperti ini kita coba ingatkan. Ini begitu setelah Paus menjabat langsung terobosan ini yang ia lakukan. Ini kalau kita lihat, ini adalah salah terobosan yang luar biasa menakjubkan dari seorang Paus, kepala gereja tertinggi, gereja Katolik tertinggi yang tidak pernah dilakukan selama ribuan tahun gereja Katolik ada. Membasuh kaki para pengungsi, perempuan, Muslim, bahkan kita lihat ada seorang Muslim berkerudung dengan menggendong bayinya. Itu menunjukkan bahwa ia seorang perempuan yang rentan, kehilangan rumahnya dan harus mencari rumah baru, dan dia sedang menggendong bayinya. Bagi Anda berdua yang berada di Vatikan, melihat apa saja yang dilakukan oleh Paus, ini apa buat kalian pesannya? Kalau menurut saya Mbak Rosi, itu apa yang dilakukan Paus itu adalah simbol. Kita harus melihat bahwa orang-orang miskin orang yang terpinggirkan, pengungsi, itu mereka adalah orang-orang yang udah nggak punya galah lagi nih untuk melenting gitu, kalau istilah bekennya ya. Jadi apa galah mereka? Galah mereka tuh ya harapan gitu. Mereka perlu dorongan secara emosional, selain soal materi seperti itu. Makanya Paus itu sangat dekat ya dengan mereka. Seperti kemarin begitu datang itu kan bukan bertemu dengan pejabat yang beliau lakukan. Dengan anak panti asuhan, terus sangat sumringah sekali Paus itu ketika ada anak kecil yang memeluk gitu ya. Itu jadi menunjukkan ya kita tuh harus menyadari bahwa ya mereka tuh nggak punya galah gitu loh, mereka nggak seberuntung kita gitu. Jangankan untuk melenting gitu, untuk berharap saja barangkali mereka itu sulit. Makanya Paus itu hadir memberikan harapan lah, harapan itu masih ada seperti itu. Denny? Justru kalau bagi saya kembali kepada pernyataan dari awal bahwa kehadiran Paus ini ya tadi itu kontra status quo. Beliau juga mendorong supaya gereja itu juga keluar kan, menyapa orang-orang miskin segala macam. Nah ini kan pembuktiannya begitu. Jadi memang banyak hal yang dilakukan oleh Paus, dan jelas bahwa Paus itu apa namanya ya, peduli gitu ya. Contoh misalnya yang saya tahu waktu di Italia itu, pemerintah Uni Eropa itu justru waktu itu ingin mengeluarkan kebijakan waktu itu tentang soal imigran ini, bahwa imigran ini harus dipulangkan begitu kan. Sementara mereka ini tanpa identitas, Mbak Rosi, waktu itu. Waktu saya di sana itu diskusi itu. Tapi kemudian Vatikan juga waktu itu menolak, jangan begitu kan, seperti itu. Jadi memang komitmennya itu nggak kaleng-kaleng ini, seperti itu ya. Kalau bahasa senior mah, ini tuh Paus ini begini tuh bukan bukan kaleng-kaleng gitu, serius ini orang ini. Ya ada dalam ritual agama yang menunjukkan simbol, tapi kemudian simbol itu tidak hanya terbatas di simbol semata, tetapi ada tindakan konkret, seruan damai dan upaya-upaya yang dilakukan berupa membuka dialog. Saya senang sekali dengan apa yang menjadi pidato Paus di istana hari Rabu bersama Pak Jokowi yang menggunakan dalam bahasa Latin. Semoga saya
cukup ingat Opus Justice Pax kalau nggak salah, tetapi artinya kira-kira keadilan, perdamaian adalah mahakarya keadilan. Itu keren sekali. Kedamaian adalah mahakarya keadilan. Jadi tidak mungkin ada perdamaian kalau tidak ada keadilan. Dan social justice itu selalu menjadi tema pokok dari pembicaraan Paus. Bagaimana Dewi melihat ini? Ya betul sekali bahwa kenapa social justice itu selalu digaungkan oleh Paus Fransiskus begitu ya Mbak Rosi. Menurut saya karena memang kondisi sosial masyarakat itu kan kerap kali mengalami pergesekan gitu. Bahkan bicara soal social justice, seperti tadi sudah ditayangkan, Paus itu kan tidak segan-segan gitu loh datang ke negara perang. Beliau itu kan pernah ke Irak misalnya, ke negara yang miskin, ke negara yang membutuhkan seperti itu. Jadi itu memang kemudian langkah-langkah konkret beliau ya. Tadi salah satunya mengunjungi, kemudian menyerukan perdamaian, bahkan yang terkait Israel dan Palestina misalnya. Itu kan disampaikan bahwa Paus itu setiap hari menelpon orang yang di Gaza, anak yang di Gaza, memastikan kondisinya ada 600.000 atau 600 orang di sana. Itu adalah perwujudan nyata gitu loh. Social justice-nya tuh nggak cuma teori, nggak cuma omongan, dia sudah praktek sehari-hari gitu. Jadi menurut saya Paus itu benar-benar walk the talk banget sih. Jadi apa yang dikatakan itu ya yang dijalankan seperti itu. Dan seorang Denny misalnya, Denny mengatakan, kan dalam banyak artikel Denny mengatakan anak seorang tukang kopi di pasar Tanah Abang datang ke Vatikan, tidak pernah menyangka itu. Tapi justru orang-orang seperti Denny lah Paus Fransiskus berpaling atau melihat orang-orang seperti Denny inilah. Jadi merasa relate nggak Denny? Saya kira benar itu, bahwa Paus itu berpihak kepada orang-orang kecil itu benar, itu benar. Itu betul sekali Mbak Rosi. Dan betul tadi itu saya ingin meneruskan apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi, bahwa kunjungan Paus ke negara-negara itu ya betul. Paus itu waktu di Ukraina, waktu perang Rusia Ukraina itu, Paus itu dulu waktu itu datang itu ke Ukraina misalnya gitu ya. Beliau juga menelepon Putin misalnya gitu ya, menyerukan perdamaian seperti itu. Kemudian beliau juga menyerukan soal perdamaian melalui jalan dialog, itu dilakukan. Betul, ya. Misalkan di Abu Dhabi waktu itu. Itu sejarah yang sangat luar biasa ketika Paus bersama Imam Besar Al-Azhar menandatangani dokumen Abu Dhabi sebagai persaudaraan untuk perdamaian dunia. Itu adalah tonggak sejarah. Di sini menunjukkan bahwa perdamaian itu juga bisa terjadi karena dialog. Belajar agama orang lain untuk mencari persamaan, untuk bisa berdialog. Karena tanpa berdialog kita hanya akan mencari perbedaannya. Itukah yang ingin juga Dewi lakukan dengan sudah belajar di Vatikan? Betul sekali Mbak Rosi, salah satunya itu. Dan tadi menyambung dokumen Abu Dhabi gitu ya. Dokumen Abu Dhabi itu di halaman awal itu ditegaskan loh, bahwa kita tidak boleh membunuh orang yang tidak berdosa gitu. Intinya kita harus menjagalah sesama ciptaan itu, harus saling kita jaga. Dan menurut saya itu pesan yang sangat tajam ya. Artinya itu kan tidak sebatas tidak boleh membunuh dar-der bukan gitu. Tapi kita harus saling menjaga kehidupan inilah. Jangan sampai orang itu ibarat kata mati sia-sia atau mati terbunuh seperti itu. Justru kalau bagi saya, sorry Den, merasa terkejut juga nggak? Wah, waktu itu 2019 tonggak sejarah adanya perjanjian. Kalau itu bahasa Italinya apa waktu itu ya? Fratelli Tutti. Fratelli Tutti gitu, luar biasa. Itu merasa ini sebagai suatu sebuah langkah sejarah yang luar biasa. Justru begini Mbak, itu kan komitmen Paus ya. Paus itu punya komitmen yang jelas soal itu. Kan Fratelli Tutti itu kan juga terusan daripada dokumen Abu Dhabi kan. Tapi yang pasti waktu itu saya pernah hadir dalam acara pertemuan kaum muda dunia itu. Dalam rangka membahas Fratelli Tutti itu. Wow, oke. Jadi dalam agenda itu memang semua difabel, kemudian kaum papa, rakyat jelata segala macam lah gitu ya, di lintas negara itu hadir di sana, di depan Basilika Santo Petrus. Cuma waktu itu sayangnya Paus itu tidak hadir. Dan itu diwakili oleh Monsignor Parolin waktu itu, seperti itu. Tapi Paus memberikan sambutan melalui videotron itu ya, seperti itu. Artinya apa yang ingin saya jelaskan, bahwa komitmen Gereja Katolik, komitmen Paus Fransiskus ini jelas kalau bicara soal kemanusiaan, perdamaian itu jelas. Tertuang di ensiklik itulah gitu. Begitupun soal lingkungan, soal bumi segala macam jelas itu komitmennya.